wabarakatuh. ونفعل بهذا الكتاب شيخ زين الدين بن عبد العزيز الخالباري ولجميع شيخنا ومعلمين الحضر بالنبي مصطفى على اله وصحبه اجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم. يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarna an ma'siyatih. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin, para ustadz, para hujjaj, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian rutin kita, mengaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masih membahas tentang keutamaan menjamu tamu atau keutamaan melayani tamu. Kemarin ada kisah terakhir sahabat Ansor, seorang sahabat Ansor ini demi menghormati tamu yang memang diperintahkan dalam Islam. Ketika Rasulullah menanyakan pada istri-istrinya, ada makanan enggak malam ini? Enggak ada ya Rasulullah. Pada istri yang lain, ada makanannya enggak ada. Akhirnya Rasulullah umumkan, ini ada tamu. Ada yang punya makanan lebih nggak buat diinepin atau buat melayani tamu ini? Maka satu sahabat Ansor kemudian mengatakan, saya ya Rasulullah, biarin saya aja, saya bawa ke rumah saya. Dibawa ke rumahnya tamu ini sampai ke dalam rumah. Assalamualaikum Bu, ada makanan? Nggak ada Pak, ada makanan bocah, kata ibunya. Ada makanan bocah. Oh, ini ada tamu. Lah itu ntar masakin aja buat tamu ini. Terus anak-anak termakan apa? Anak-anak tidurin, sore-sore tidurin dah, jangan malam-malam, biar laparnya hilang. Nah terus gimana? Ya pokoknya kita masakin aja, nanti lampu dimatiin, yang penting kelihatan bunyi piring kita itu kedengeran bunyi, kontang-konteng, dia makan makanan bocah, bubur tim dah begitu, saudara, lampunya dimatiin. Demi melayani tamu, menghormati tamu atau ikramud dhaif, maka anak-anaknya ini rela tidak diberi makan, ditidurin lebih awal, kemudian dia sendiri juga nggak makan sama istrinya sampai pagi lapar. Yang penting tamunya. Ini namanya ithar. Ithar ini artinya mengalahkan diri sendiri untuk orang lain. Memang sahabat Ansor ini dipuji oleh Rasulullah, antara lain ada dengan sikap itharnya. Demi sahabat muhajirin, demi orang lain, sahabat Ansor ini rela berbagi, bahkan dia nggak punya juga nggak apa-apa, yang penting saudaranya ini dapat, namanya ithar. Sahabat Ansor itu yang banyak dipuji dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Hasyr itu Allah menyebutkan walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
mengalahkan diri sendiri meskipun dalam keadaan sulit. Itu sahabat-sahabat Ansor. Demikian juga dalam kisah terakhir kemarin, mengalahkan diri sendiri, istri maupun dirinya kelaparan, biarin, yang penting bisa menghormatin tamu, yang penting bisa melayani tamu. Ini ikramud dhaif, bagian dari melayani tamu, memang dianjurkan dalam Islam. Memang hadirin, ada banyak pertimbangan, diantaranya melayani tamu itu mempertimbangkan juga keluarga kita, yang mungkin kita bisa kita lapar, tapi bini kita, anak kita, nah itu dipikirin juga. Terus jangan lupa, bukan hanya sekedar memberikan pelayanan atau makan atau minuman, bukan, tapi jangan lupa mukanya yang ajer, mukanya yang ramah. Percuma dikasih makanan tapi mukanya merengut aja, jangan. Senyum. Terus tibul hadis itu bagus, cerita anaknya, gimana kabar, emang jam berapa dari rumah gitu. Jangan ngomong yang berat-berat, orang bertamu sih ngomongin politik, baru nyampe udah diomongin politik, emang gimana ini, jangan langsung. Itu kategori tamunya yang gimana, tetap ada pemilangan apa bebas kategori tamunya? Memang diutamakan, yang paling punya banyak hak itu adalah kaum muslim, apalagi yang kaum muslim, apalagi yang dekat dari kita gitu istilahnya, yang dekat dari kita itu diutamakan karena dia punya hak yang lebih dekat, yaitu sebagai muslim dan sebagai tetangga misalnya, atau sebagai kerabat kalau dekat. Nah setelah itu apapun, setelah itu dia orang kaya maupun orang miskin, asal tamu harus dimuliakan. Asal tamu harus dimuliakan, meskipun dia orang kaya, tetap harus dimuliakan dengan adanya pelayan kita dari tuan rumah. Ikramud dhaif. Jadi ikramud dhaif ini, melayani tamu ini juga dengan ucapan yang baik, dengan muka kita yang ramah, ini termasuk bagian dari ikramud dhaif. Nah berikut ini termasuk bagian dari kisah-kisah atau hikayat yang disampaikan oleh muallif tentang keutamaan melayani tamu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa haka al-Yafi'i 'an asy-Syaikh Abi Rabi'i al-Malaqi annahu qala, dan Imam Yafi'i menghikayatkan, menceritakan dari Syekh Abi Rabi' al-Malaqi annahu qala, bahwasannya Abu Rabi' berkata, qala, saat berkata, sami'tu bimra'atin minas solihati fi ba'dil qura, aku pernah mendengar seorang perempuan dari perempuan orang soleh, perempuan solihat, fi ba'dil qura, di sebagian desa, ishtahara amruha, yang sudah masyhur urusannya atau sudah masyhur kondisinya perempuan solehah ini, wa kana min da'bina, dan termasuk dari kebiasaan kami, alla nazura imro'atan, bahwasannya kami tidak pernah sowan, tidak pernah ziarah kepada perempuan. Fada'at al-hajatu ila ziyaratihi, maka mendoronglah apa al-hajatu, kebutuhan, ila ziyaratihi, untuk mengunjunginya, lilitila'i ala al-qawmati, untuk melihat karomah allati tuhirat anha, yang menjadi masyhur perempuan itu anha, karena karomah. Wa kanat tud'a bil fiddati, dan dia tud'a dinamakan atau dikenal bil fiddati, dengan sebutan perak, perempuan perak, bukan perempuan emas tapi perempuan perak ya, perak aja itu udah logam mulia itu. Ini diceritakan oleh Imam Yafi'i dari Abu Rabi'. Imam Abu Rabi' pernah cerita bahwa saya pernah dengar ada seorang perempuan solehah dan ada karomahnya. Karomah itu keramat, Pak. Keramat yang benar-benar keramat, bukan keramat tunggak, bukan. Keramat, karomah bahasa Arabnya, ini keramat. Keramat, kalau keramat ya berarti dia punya kemuliaan, dia punya keistimewaan yang Allah berikan kepada dia, namanya keramat. Ibu itu keramat. Ada beberapa perempuan-perempuan solehah yang memang punya karomah. Di antaranya yang terkenal itu ada Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i kalau ada urusan apa-apa kadang-kadang minta doanya kepada Sayyidah Nafisah, perempuan keramat. Siapa lagi? Di Al-Quran yang disebutkan di antaranya Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Keramat itu.
nggak makan, nggak pernah masak, nggak pernah apa, nggak pernah ketemu orang, tahu-tahu ada makanan di tempat, di mihrabnya atau di tempat iktikafnya Sayyidah Maryam, keramat juga. Itu perempuan-perempuan keramat. Ada beberapa perempuan dalam sejarah yang memang punya karamah. Nah, di sini diceritakan ada seorang perempuan punya keramat dan udah masyhur, udah terkenal keramatnya. Kata Syekh yang cerita di sini, kata Syekh Abu Rabi, emang kebiasaan kami mah keramat kayak gimana juga kalau perempuan mah nggak pernah sowan kami. Enggak, kalau laki ya kalau sowan. Ya orang masa orang laki seorang orang perempuan, apalagi perempuannya perempuan masih muda, enggak, kayaknya bagaimana begitu, bukan kebiasaan kami. Tapi kemudian ada rasa pengen juga rasanya buat sowan kepada perempuan ini, pengen tahu apa keramatnya. Maka Imam yang menceritakan ini, Imam Abu Rabi, kemudian sowan sana. Memang dikenal sebagai perempuan perak, perempuan perak. Fanazalna al-qaryata, maka kemudian kami mampir atau kami sampailah ke desanya allati hiya biha, yang mana dia di dalam desa tersebut. Fadzukira lana, dan dituturkanlah kepada kami anna indaha syatun, bahwasannya di sisi perempuan solehah ini syatun, ada seekor kambing. Syatun tuh kambing, makanya kalau dipotong-potong ditusuk namanya sate. Dari satun ini, syatun itu kambing. Tuhlabu labanan, yang diperah apa kambing, apanya, labanan susunya, wa asalan, dan madunya. Fashtaroina, maka kemudian kami membeli qodhan, akan satu tempat jadidan yang baru, lam yudha fihi syai'un, yang tidak ditaruh dalam tempat baru itu apa syai'un, sesuatu. Wa madoina ilaiha, dan kami berlalu ilaiha, kepadanya. Sampai di kampung itu, di kampung perempuan perak ini, kami tanya-tanya, di mana rumahnya? Siapa itu perempuan yang punya karomah? Itu namanya namanya perempuan perak. Emang hebat punya karomah. Emang apa yang karomah yang masyhur itu dari dia itu apa? Dia punya kambing. Ini kambing boleh diperah sama siapa aja. Diperas Pak, tetenya kambing boleh diperas sama siapa aja. Nah, itu mah biasa di kampungan saya juga ada yang begitu. Ini lain. Jadi bukan susu doang yang keluar, tapi keluar susu juga, keluar madu juga, saudara. Itu kambing ajaib punya perempuan ini. Jadi begitu diperes, keluarnya susu dan madu. Akhirnya karena tahu seperti ini, kami bela-belain, kata cerita di sini, kata Imam Abu Rabi, kami bela-belain, kami beli baskom baru dah. Di tempat baru, jangan dipakai buat apa-apa, pokoknya ini tempat khusus buat susu atau madu yang diperah dari kambing yang nanti bakal kami lihat, kami datengin. Wasallamna alaiha, kemudian kami mengucapkan salam kepada perempuan solehah itu. Tsumma qulna, kemudian kami berkata laha, kepada perempuan solehah, nuridu an nara hadhil barakata, kami ingin melihat hadil barakata, akan keberkahan ini, allati dzikrat, yang sudah disebutkan. Apa allati? Barakah tadi. An hadhihi syati, tentang kambing ini, allati indakum, kambing yang ada di sisi kalian, milik kalian. Fa akhadna syata, maka kemudian kami mengambil kambing itu. Wa halabnaha, dan kami peres kambing, fil qadahi, dalam wadah tadi. Fasharibna, maka kami minum labanan wa asalan, kami minum laban, susu, wa asalan, dan kami minum juga madunya. Betul sampai di sana. Assalamualaikum, ucapan salam pada perempuan itu. Waalaikumsalam, dijawab. Setelah pembuka awal biasa, kemudian bilang, orang-orang rombongan ini bilang, rombongan Syekh Abu Rabi bilang, saya ada keinginan pengen melihat ini kambing ini, pengen ngambil barokah dari kambing yang katanya ini kambing ajaib. Oh silakan katanya, silakan, mau diperes-peres silakan, boleh, kata perempuan itu, boleh. Emang ini punya ibu? Iya memang punya saya, ada peres saja, diperes itu, kami peres kambing itu, kami perah. Nah kemudian betul yang keluar itu susu, yang keluar itu madu. Maka kami cobain nih bang,
Madu benar madu. Ini coba yang ini, susu benar-benar susu. Jadi ada susu, ada madu yang keluar. Nah kalau kambing-kambing biasa kan susu doang. Nah ini keluarnya madu. Di rombongan itu kemudian saling melihat, saling nengok dan ngecek, benar nih susu, benar nih madu, benar, ternyata benar. Itu yang keluar benar-benar madu dan susu dari kambing ajaib itu. Sudah selesai itu, falam mar'aina, maka ketika kami sudah melihat dalika akan keajaiban tadi, udah kami cek betul yang keluar itu susu, betul yang keluar itu madu, sa'alnaha an qissati syati. Maka kami bertanya kepada perempuan solehah tadi tentang kisah kambing tersebut. Faqalat, maka berkata perempuan solehah tadi, na'am ya, kanat lana syuaihatun, syatun tasgirnya syuaihatun, tasgirnya kambing kecil. Kalau syatun kambing biasa, syuaihatun kambing kecil. Hirrotun kucing, Hurairatun kucing kecil, Abu Hurairah. Itu namanya tasgir. Sahib itu sahabat, Suhaibun itu sahabat kecil. Abid itu artinya orang yang beribadah. Kalau Ubaid artinya hamba kecil. Abdun hamba, Ubaid hamba kecil. Ubaid tasgir. Syuaihatun, kami punya syuaihatun kambing kecil. Wa nahnu qaumun fuqara'u, dan kami adalah orang-orang fakir. Walam yakun lana syai'un, dan tidak ada milik kami sedikit pun sesuatu, sedikit pun. Fahadara al-idu, maka datanglah al-idu hari raya. Faqala li, maka berkata kepadaku zauji, suamiku. Wa kana rajulan solihan, dan suamiku itu rajulan solihan, adalah laki-laki yang soleh. Itu ada solihan, ada lihannya lagi ya Ustaz ya. Nah itu la'ala shawab, itu kelebihan ngetiknya itu. Solihan nadbahu, langsung. Laki-laki solihan yang soleh, nadmahu. Kataku pada suamiku, nadbahu hadhihi syata, yuk kita potong, kita sembelih kambing ini, fi hadzal yaumi, dalam hari ini, hari raya. Fakultu, maka aku berkata kepada suamiku, kepada suamiku, la taf'al, jangan suamiku, fa innahu qad rukhisa lana, karena sesungguhnya itu qad rukhisa lana, telah diberikan rukhsah atau keringanan lana kita, fitarki, untuk meninggal, maksudnya meninggal untuk tidak memotong. Wallahu ya'lamu hajatana, dan Allah mengetahui kebutuhan kita ilaiha, kepada kambing ini. Fattufiqa anistadafa bina. Dan ini cerita asal usulnya kambing ajaib. Kenapa bisa terkenal? Kenapa bisa ngeluarin susu, ngeluarin madu? Diceritakan oleh perempuan perak ini. Dulu kami itu keluarga fakir, miskin, nggak punya apa-apa. Boro-boro punya kambing banyak, cuma kambing satu-satunya kecil lagi anak kambing. Hari raya udah mau datang, takbiran aja udah takbiran, Allahu Akbar, Allah, udah pengen lebaran hari raya, makanan nggak punya apa-apa. Sampai akhirnya kami bilang kepada suami kami bilang kepada suamiku, katanya aku bilang kepada suamiku, ini ada kambing ini potong aja ya. Oh ya udah, yuk kita potong. Tapi berubah pikiran, kataku, jangan bang, jangan pak, jangan dipotong, jangan dipotong. Soalnya kita udah nggak apa-apa, walaupun kita ini idul adha, maksudnya walaupun ini idul adha, tapi kita nggak punya apa-apa, ya jangan dipotong kambing ini. Orang kita orang nggak mampu, kecuali kalau orang kaya punya kambing banyak, boleh potong. Udah nggak usah dipotong, insya Allah nggak apa-apa, itu dapat keringanan, kata istrinya. Benar, akhirnya kambing itu nggak jadi dipotong. Kambing itu dibiarkan karena dianggap emang kita masih butuh kambing ini, kita masih membutuhkan kambing ini, dan jangan dipotong. Fattufiqa anistadhafa bina fi dzalikal yaumi, maka kebetulan atau maka sepakat di sini maksudnya kebetulan, anistadhafa bina, ini berkunjung sebagai tamu kepada kami, fi dzalikal yaumi, pada hari ini, pada hari itu, dhaifun, seorang tamu, walam yakun indana kiron, dan tidak ada indana di sisi kami, kiron
Qiron itu makanan atau penghormatan buat tamu, ya jamuan lah, jamuan buat tamu. Fakultu lahu, maka aku berkata lahu kepada suamiku. Sampai di situ, yaudah nggak jadi dipotong, yaudah pak nggak usah dipotong dah pak, walaupun Idul Adha kayak apa namanya kita nggak punya apa-apa, dah biarin dah. Tapi kebetulan ternyata ada tamu datang ke rumah, nggak ada nasi, daging korban juga nggak dapet, ya orang korbannya buat orang-orang lain, nggak ada yang ngasih ke dia, semuanya korban nggak ada yang ngasih ke dia, udah adanya kambing itu satu-satunya, dan kebetulan ada tamu. Gimana caranya kita ngormatin tamu ini? Orang nggak punya daging kecuali kambing kecil itu, kecuali kambing satu-satunya yang tadi mau dikorbanin nggak jadi. Gimana cara memuliakan tamu seperti ini? Fakultu, maka aku berkata kepada suamiku, ya rojul, hada doifun, waqad umirna bi ikramihi. Aku bilang kepada suamiku, Pak, ini tamu dan kita diperintahkan untuk memuliakan tamu. Dalam Islam memuliakan tamu itu hukumnya wajib kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau sebagian ulama yang lain, Imam Syafi'i misalnya, ini termasuk sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Wajib Pak dalam Islam itu memuliakan tamu. Ini adalah tamu, kalau gitu fakhudh tilka syata, dah ambil kambing itu, fadbahha, maka sembelihlah dia. Qala, berkata suamiku, fakhibna ayyabka alaina sigorun, ayyabkia alaina sigorun, maka kami khawatir apabila menangisi kambing siapa sigoruna, anak-anak kecil kami. Fakultu, maka aku berkata kepada suamiku, akhrijha minal baiti, keluarkan kambing itu minal baiti, dari rumah, ila wara'il jidari, ke belakang tembok. Ya udah kita potong, sepakat dah buat muliain tamu. Orang muliain tamu itu diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi anak-anak gimana ini? Kalau tahu kambingnya dipotong, pasti pada nangis ini. Kambing kesayangan dia melihara dari cempe. Tahu cempe Ustaz? Cempe itu anaknya kambing. Kalau anaknya kebo kan gudel. Nah ini cempe, dipelihara dari cempe, dari kambing kecil. Nah ini udah umur, ya udah 6 bulan lebih, udah umur setahun lebih, mau dipotong gitu aja nangis ntar anak-anak. Udah gini aja Pak, bawa keluar rumah, jangan sampai kelihatan anak-anak. Potong dah tuh di balik situ tuh, potong tuh di belakang, di balik tembok, potong biar anak-anak nggak pada lihat. Akhirnya dibawa sama suaminya, hadirin, dibawa kambing itu ke belakang rumah, kemudian dipotong. Falamma araqo damuha, maka ketika mengalir, atau falamma araqo damaha, maka ketika mengalirkan suamiku damaha, akan darahnya kambing, faqazzat loncat, faqazzat syatun, maka loncatlah syatun, seekor kambing, al jidari, ke tembok. Fanazalat ilal baiti, maka kemudian dia masuk, mampir ilal baiti, ke rumah. Fa khasyitu, maka aku takut, antakuna qadin falatat, bahwasannya kambing tadi qadin falatat itu benar-benar telah lepas minhu, dari rumah. Fa kharajtu, maka aku keluar lagi, andurha, untuk melihat kambing yang tadi dipotong. Fa idza huwa yaslahu syata, maka tiba-tiba dia, suamiku, yaslahu syata, sedang ngulitin asyata, akan kambing tadi. Faqultu lahu ya rajul ajaban, maka aku berkata kepada suamiku, Pak, wahai laki-laki, ajaban, luar biasa, ajib. Wa dzakartu lahul kisah, dan aku ceritakan tentang kisahnya. Faqala, maka berkata suamiku, la'allallaha abdalana, mudah-mudahan Allah menggantikan kepada kita khairan, yang lebih baik, minha, dari kambing ini. Fakanat, maka ada apa, tilka, kambing tadi, tuhlabul laban, yaitu di tulhabu, itu diperah kambing tadi, al-labana, atau tahlibu, mengeluarkan itu kambing, al-labana, akan susu. Wa hadhihi tuhlabul laban wal asal, dan ini kambing tahlibul laban wal asal, mengeluarkan kambing dan mengeluarkan susu dan madu. Bi barakati ikramin ad-dhaif, dengan keberkahan kita memuliakan ad-dhaifa, akan tamu. Potong Pak, potong. Udah mulai dipotong, darah ngalir, tahu-tahu ada kambing loncat. Di sini hadirin ada faqazzat syatun,
tanpa alif lam. Itu berarti kalau tanpa alif lam bukan kambing yang lagi potong, ada kambing lain. Udah mulai direbahin, dipotong, bismillah, dipotong, keluar darah udah tuh. Tahu-tahu ada kambing lain masuk rumah, dikejar sama istrinya yang tadi ini namanya dupak yang megangin istrinya yang tadi megangin, dia masuk rumah. Lah ini kambing siapa ini? Masuk rumah dia, masuk rumah nggak lama, masuk rumah balik lagi, takutnya suaminya kewalahan sendiri. Dia balik lagi keluar rumah, ngeliatin suaminya, ternyata suaminya udah lagi ngulitin, mulai cerita, Pak itu ada kambing lagi itu di rumah, kambing siapa itu? Ya udah apa biarin kambing siapa kayak gitu. Udah nih bantuin nih, udah mulai kita cacak ini, mudah-mudahan Allah ganti ini kambingnya anak-anak, mudah-mudahan Allah ganti, nanti Allah ganti yang lebih bagus lagi. Ternyata itu kambing nggak mau pulang-pulang, saudara, yang masuk rumah. Kambing yang lagi dipotong ini dulunya ya bisa ada susunya, ya kalau perlu apa-apa, butuh apa-apa ya tinggal peras saja ada susunya. Nah kambing yang barusan masuk ini di rumah bukan cuma ngeluarin susu, tapi ngeluarin madu. Susu juga keluar, madu juga keluar. Ini kambing ajaib. Iya, kata suami istri ini barokah. Kami memuliakan tamu, maka Allah ganti, Allah berikan yang lebih baik dibandingkan kambing yang dulu tuh. Memang demikian hadirin. Kalau kita memberikan sesuatu ikhlas karena Allah, itu pasti akan Allah berikan yang lebih baik. Termasuk juga dalam memuliakan tamu. Kalau kita memuliakan tamu dengan berbagai tentu dengan memberikan pengertian kepada orang rumah, pengertian sama istri, sama anak-anak, kita harus tahu juga. Nah, kalau lagi paceklik kita ada tamu, maaf nih kita ngutang dulu sama di warung, boleh nggak? Nah, termasuk kalau bisa, termasuk ini. Kalau bisa jangan memaksakan diri. Satu, jangan memaksakan diri. Nalangin dulu gitu, nyimpan. Nah, itu pertimbangannya. Kita muliain tamu. Kira-kira kalau kita utang dan kita bisa bayar, udah gitu yang diutanginnya juga senang, istri kita juga setuju, orang rumah juga setuju, nggak apa-apa, boleh. Emang udah kebiasaan kita ya, orang itu kalau rasanya kopi-kopi aja nggak ada ya. Nah, ngutang boleh, tapi jangan terkesan maksakan. Kalau buat kopi apa gula kan ngutang nggak apa-apa. Tapi kalau sampai mesen Padang 15 box bayarnya tahu kapan itu. Besok-besok tekor, jangan, itu namanya memaksakan. Dalam Islam itu ada namanya tasannu. Tasannu itu pura-pura tasannu itu. Jadi dibikin-bikin, saudara. Pengen muliain tamu, coba bikin-bikin. Padahal dia nggak pengen kayak begitu. Begitu tamunya pulang nyesel. Aduh, ngapa ya pakai utang-utang segala. Nah, namanya tasannu, nggak boleh kalau gitu. Tapi kalau sekedar utang yang tidak memaksakan diri, kopi, gula, sama ontong, pastel dah, boleh. Sate tamrin, boleh. Apalagi yang diutangin seneng, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai banyak utangnya, tekor, susah bayar, besok-besok istrinya gak dibelanjain, marah-marah, jangan. Namanya tasannu atau maksa-maksain itu. Kalau memaksakan diri, ini juga tidak boleh. Yang terkenal sebagai tokoh yang sangat memuliakan tamu itu Nabi Ibrahim kali ini. Bahkan beliau ini disebut sebagai Abud Divan. Nabi Ibrahim punya julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena nabi setelah Nabi Ibrahim pasti jalur nasabnya pasti anak Nabi Ibrahim, pasti dari Nabi Ibrahim. Nabi setelah Nabi Ibrahim kalau ditarik ke atas pasti itu dari Nabi Ibrahim. Jadi bapaknya pasti Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ada setelah Nabi Ibrahim itu ada anaknya Nabi Ibrahim namanya Ismail, yang paling tua, Nabi Ismail, walaupun dari bini muda. Kemudian ada dari istri yang lain, yaitu dari Siti Sarah, dari istri pertama beliau namanya Ishak. Kemudian ada satu lagi
namanya dari istri yang satu lagi jadi 3 istri beliau, namanya Madian, yang nanti menurunkan kaum Madian Nabi Syuaib. Nah, Nabi Ishak, kemudian Madian yang menurunkan Nabi Syuaib, kemudian juga Nabi Ismail. Ini ke bawahnya, terutama Nabi Ishak, ke bawahnya Nabi semua. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini yang sebutannya Israel. Di Al-Quran sering disebut ya Bani Israel, wahai keturunan Israel. Maksudnya ya Bani Yakub. Kalau disebutkan ya Bani Israel itu berarti ya Bani Yakub, keturunannya Yakub. Itu Nabi semua saudara, 12 Nabi. Ada Yahuda, nama orang itu Yahuda, akhirnya jadi Yahudi bawahnya. Kemudian ada Yusuf, anaknya Yakub. Ada Bunyamin, itu semuanya 12-12-nya jadi Nabi. Ke bawahnya juga banyak para Nabi, termasuk Nabi Daud, Nabi Musa. Nabi Daud anaknya Nabi Sulaiman, kemudian juga termasuk Nabi Musa, itu dari sana, dari Nabi Ishak, dari Nabi Yakub bin Ishak. Nabi Ismail, setelah Nabi Ismail tidak ada Nabi, terus sampai ke Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi semua. Nabi Ibrahim terkenal dengan Abul Anbiya. Nabi Ibrahim juga terkenal dengan Abu Difan, bapaknya para tamu. Karena kebiasaan menghormati tamu itu pertama kali dimulai oleh Nabi Ibrahim. Sebelum-sebelumnya nggak ada kebiasaan menghormati tamu. Ya paling hanya orang-orang tertentu aja, para nabi aja. Tapi kalau Nabi Ibrahim memperkenalkan ini dan masyhur atau terkenal dengan kegemarannya melayani tamu. Satu riwayat menyebutkan Nabi Ibrahim kalau pengen makan siang itu jalan kira-kira 2 km, manggil orang 2 mil lah, 2 mil atau 3 mil, itu 2 km lebih, manggil orang, harus ada yang diajak makan. Nggak mau makan sendiri Nabi Ibrahim, pasti ada yang diajak makan. Tiap hari begitu saudara. Barokahnya, Imam Ghazali bilang, barokahnya Nabi Ibrahim seperti ini sampai sekarang. Kubur Nabi Ibrahim di Hebron. Hebron itu di Palestina. Belum pada sana ya? Sama saya juga belum. Di Hebron, ya di Hebron itu ada di gunung di Bukit Hebron di daerah-daerah Palestina. Itu ada kuburan Nabi Ibrahim, banyak orang ziarah dan tiap malam itu pasti ada yang ziarah. Ya kalau enggak 3 ya 10 orang, kalau nggak 10 orang, hampir ratusan orang tiap malam, nggak berhenti. Tiap hari, tiap malam tuh ada yang ziarah. Dan pasti makan saudara. Khodimnya atau pelayan yang pengurus di situ juga kadang-kadang bingung dari mana ini duitnya gitu, nggak ada yang sumbangan apa, tapi pasti makan itu yang ziarah ke Nabi Ibrahim. Ziarah di sini kan ya kita makan aja di warung ya. Kalau ini enggak disiapin, nggak tahu dari mana. Barokahnya Nabi Ibrahim semasa hidup itu muliain tamu, maka ketika beliau sudah wafat juga masih muliain tamu. Nggak tahu dari mana. Sezabidi itu yang menyarahkan Ihya pernah ziarah sana. Dia datang dengan beberapa orang, rombongan ya 10 lebih. Nah kemudian tahu-tahu makanan ada aja tuh, habis zikir, habis wirid, kemudian tahu-tahu makanan ada aja itu. Ditanya ini dari mana bapak bawain ini ya nama kuncinya? Enggak, udah ini dari Nabi Ibrahim kata kuncinya. Emang beliau senangannya begitu dari dulu, dari waktu hidup. Maka sekarang ini adalah perjamuan dari Nabi Ibrahim katanya, makan aja katanya makan. Ini Nabi Ibrahim dikenal sebagai Abu Difan, orang yang sangat memuliakan tamu. Boleh, amin. Nabung dulu 7 tahun. Faslun fi zuhdi qala Allah Ta'ala wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ya hamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.